Anak-anak Allah yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran yang ke-12, di mana tema dalam pelajaran yang ke-12 ini, orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Jadi orang beriman tidak eksklusif, tapi inklusif, terbuka pada siapapun, bahkan pada mereka yang jahat pada kita. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan puji dan syukur bagimu ya Bapa, atas penyertaan-Mu, atas penyelenggaraanmu, dan atas berkat-berkat yang telah kami terima selama ini. Sehingga pada saat ini kami pun Kau berikan kesehatan untuk belajar memahami kehendak-Mu sebagai orang yang beriman kepadamu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para kekasih Allah yang saya kasih, saya cintai, beriman berarti melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya berarti mengenal apa yang kita imani. Kalau kita beriman pada Kristus, kita berarti mengenal Kristus. Kalau kita beriman pada Kristus, berarti kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Anak-anakku yang terkasih, ciri-ciri orang yang mengenal Kristus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Allah. 1. Dia senantiasa hidup mengasihi siapapun. Mengasihi orang sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan mungkin mereka yang tidak suka dengan kita. Itu justru Tuhan menghendaki agar kita lebih mengasihi mereka. Kemudian ciri yang kedua, orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dia senantiasa membawa damai bagi siapapun yang dia temui, yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita bukan troublemaker, kita bukan pembuat masalah, tapi kita senantiasa membawa damai kepada mereka, sehingga mereka mengalami damai Allah melalui kehidupan kita. Kita memberikan kedamaian, mereka menerima kedamaian itu dan membaginya kepada kita dan kepada semua orang. Itu damai sejahtera, dan itu yang dirindukan Yesus di dalam kehidupan kita. Sedangkan ciri yang ketiga, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Allah, adalah menjadikan semua orang saudara. Menjadikan semua orang adalah diri kita sendiri. Sehingga di saat kita tidak mau dihina, kita tidak akan menghina orang lain. Kalau kita tidak mau difitnah, dipojokkan, kita pun memperlakukan orang lain tidak memojokkan dan menfitnah. Maka ciri orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, ada 3. 1, hidupnya penuh kasih pada siapapun. Yang kedua, senantiasa membawa damai bagi siapapun. Dan yang ketiga, menjadikan sesama sebagai saudara. Tidak peduli mereka berbeda agama dengan kita. Tidak peduli mereka berbeda keyakinan dengan kita. Tidak peduli mereka suku mana, bangsa mana, rasnya apa. Kita tidak peduli, karena mereka
adalah saudara kita di dalam nama Tuhan Yesus. Maka alangkah indahnya kita yang sudah mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan, 3 syarat ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini sudah terjadi, kita akan merasakan surga walaupun kita belum meninggal dunia. Ngicipi surga. Dan itu yang Yesus kehendaki di dalam doa Bapa kami. Ya, Yesus menghendaki kerinduan di surga itu juga dirasakan di dunia ini. Dan itu tugas kita. Itu tanggung jawab kita. Jika orang lain melihat kita sebagai sosok Yesus, sebagai sosok Yesus yang dirindukan setiap orang, walaupun mereka sebetulnya tidak menyukai nama Yesus, tapi mereka secara pribadi dalam kedalaman hati mereka merindukan Yesus di dalam hidupnya. Dan itu tugas kita, biar mereka merasakan Yesus melalui hidup kita, merasakan kasih Yesus melalui kasih kita, merasakan pengampunan Yesus, kelemah lembutan Yesus, kesabaran Yesus melalui kita. Anak yang terkasih, di dalam kehidupan manusia, di dalam bentuk agama apapun, budaya apapun, keyakinan apapun, sebetulnya kalau kita mau jujur, satu tujuan kita, bagaimana kehidupan kita menjumpai Allah dalam kebaikan sesama. Dan kita sebagai murid Kristus, jadilah yang pertama untuk menebar kebaikan dimanapun kita berada. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di dalam hidup kami yang sekali ini Kau buka mata hati kami, agar kami mau menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu, menjadi kepanjangan tangan kelemah lembutan-Mu. Dan inilah kami Bapa, kami mau terbuka terhadap segala kehendak-Mu. Biarlah semua yang terjadi kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, dan beri kami hati yang lembut, hati yang mau diatur oleh kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkah